Halo semua, kembali lagi di sini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam MKU Bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Sebenarnya apa sih ragam bahasa Indonesia? Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan pertama bagi kita semua sebelum kita memahami ragam bahasa Indonesia terlebih lanjut. Jadi menurut beberapa ahli, ragam bahasa Indonesia itu memiliki berbagai versi tapi memiliki benang merah yang sama juga. Contoh misalkan Fishman tahun 1968 itu ragam bahasa tidak menutup kemungkinan untuk memakai ragam baku agar menjadi panutan oleh pembaca. Dalam hal ini dicontohkan pada ragam bahasa jurnalistik dan hukum, dibuat untuk bisa dijadikan rujukan. Terus kemudian Fragment itu 1990, ragam bahasa diartikan sebagai sebuah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, tokoh bicara, orang yang dibicarakan, dan serta menurut medium pembicaraan. Berbeda lagi menurut Lama 1960, ragam bahasa yang terkait dengan norma yang berlaku, sehingga untuk melihat konteks ragam bahasa perlu memahami situasi pembicaraan, perilaku bicara, dan topik pembicaraan. Jadi ragam bahasa itu adalah sesuatu hal atau sesuatu bahasa yang memiliki variasi yang berbeda tergantung dengan situasi, konteks, pelaku, dan sebagainya. Kalau kita menarik benang merah dari ketiga ahli ini terkait dengan ragam bahasa itu apa? Pada dasarnya ragam bahasa itu adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam situasi dan konteks tertentu. Misalkan ketika menurut Fishman tadi, ketika bahasa dalam jurnalistik dan hukum itu ragam bahasanya baku karena itu menjadi acuan oleh banyak orang. Berbeda kita ngomong tentang karya sastra, itu mungkin ragam bahasanya lebih fleksibel, lebih bebas karena tidak menjadi bahan acuan orang-orang, tetapi lebih cenderung sebagai sarana bisa dikatakan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi akan berbeda fungsinya gitu. Jadi ragam bahasa itu tergantung konteks situasi penutur. Lalu jenis-jenis ragam bahasa itu apa aja? Ada 5 hal atau 5 jenis ragam bahasa. Yang pertama itu berdasarkan tempat, kemudian berdasarkan penutur, kemudian berdasarkan sarana, kemudian berdasarkan pengguna, dan yang terakhir ragam bahasa itu berdasarkan suasana penggunanya. Itu maksudnya seperti apa? Jadi untuk yang pertama, ragam bahasa berdasarkan tempat. Jadi jenis ragam bahasa berdasarkan tempat ini disebut juga sebagai ragam daerah. Nah, ragam daerah dikenal juga sebagai logat atau dialek. Misalkan logat orang Jawa berbeda dengan orang Sunda, atau yang lebih spesifik lagi, logat orang Jawa Jogja itu berbeda dengan logat orang Jawa Banyumas. Nah, itu termasuk dalam ragam daerah. Ada perbedaan di situ tergantung situasi lokasinya seperti apa. Yang di Jogja dengan yang di Banyumas berbeda. Jogja dan Banyumas itu juga berbeda dengan ragam yang ada di Jawa Timur dan seterusnya, tergantung lokasinya. Lalu yang kedua, ragam bahasa berdasarkan penutur. Itu kecenderungannya dilihat dari sisi pendidikan. Maksudnya gimana? Jadi ragam bahasa yang digunakan oleh orang yang berpendidikan itu berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Contoh sederhana, ada salah satu penelitian dari Amerika yang menyatakan bahwa tingkat kecerdasan orang itu dilihat dari jumlah kosakata yang dikuasai. Dalam hal ini terlihat bahwa semakin banyak orang membaca buku, semakin orang banyak belajar, itu banyak kosakata, sehingga mereka menjadi atau dikategorikan sebagai orang pintar. Lalu apa hubungannya dengan ragam bahasa tergantung dari pendidikannya? Misalkan ini, seorang presiden cara bicaranya pasti akan berbeda dengan seorang petani.
atau mungkin seorang bos itu berbeda dengan cara bicara seorang pedagang atau pengrajin. Nah, hal ini sangat terlihat ketika cara bicara yang dikeluarkan itu pasti akan berbeda. Contoh yang sederhana, misalkan kalian mendengar ada seorang ustadz yang sedang ngisi pengajian atau yang ngisi pengajian, cara bahasanya atau ragam bahasanya digunakan itu akan berbeda dengan orang biasa yang menyampaikan istilahnya dakwahnya itu akan berbeda dengan orang biasa yang menyampaikannya. Karena memang dari sisi pendidikannya pun berbeda. Pendidikan orang pesantren dengan pendidikan orang yang di luar pesantren itu pasti berbeda. Lalu yang berikutnya, ragam bahasa berdasarkan dari sarana. Jadi untuk kasus ini itu dibagi menjadi dua sarana, yaitu sarana lisan dan sarana tulis. Orang yang menggunakan ragam lisan berbeda dengan ragam tulis. Contoh sederhana, ketika kalian itu berkomunikasi lewat WhatsApp dengan komunikasi secara langsung pasti akan berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaan mungkin bisa sangat jelas terlihat dari struktur tata bahasanya. Misalkan, makan belum kamu? Itu bisa terjadi ketika dalam kasus bahasa lisan, manrung kowe. Tapi kalau dalam bahasa tulis itu nggak bisa, karena secara struktur sudah salah. Subjek itu harus ada di depan. Kowe, subjek, makan, itu predikat, burung, itu keterangan. Nah, akan berbeda ketika itu tulis dengan lisan, ragamnya pasti akan berbeda. Lalu ragam bahasa berdasarkan penggunanya. Nah, ini digunakan menurut pokok kebutuhannya, seperti ragam bahasa bidang kedokteran, hukum, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat jelas ya, tergantung pada pokok pembahasannya. Ragam bahasa yang digunakan oleh orang-orang di kedokteran itu berbeda dengan orang-orang yang di sastra. Orang-orang yang di sastra berbeda dengan orang-orang yang di teknik. Orang-orang yang di teknik berbeda dengan orang-orang yang di pesantren, dan hal itu sesuatu hal yang lumrah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita pahami dari istilah-istilah kedokteran karena memang kita nggak mempelajari di situ. Tapi orang-orang atau dokter-dokter itu belum tentu bisa mempelajari istilah-istilah dalam hal-hal keagamaan atau dalam hal-hal ilmu sosial atau ilmu ekonomi atau ilmu psikologi. Nah, itu adalah ragam bahasa berdasarkan pokok kebutuhan. Bisa dikategorisasikan secara sederhana, itu berdasarkan dari bidang keilmuan. Itu paling sederhana bisa dikatakan seperti itu. Atau mungkin dalam obrolan slang, bukan slang band tapi bukan slang yang berdasarkan komunitas, orang-orang ragam bahasa itu berdasarkan penggunanya orang Malang biasanya membalik kosakatanya Malang jadi ngalam. Itu mungkin akan sulit dipelajari oleh orang-orang yang tidak penggunanya tidak pernah hidup di sana. Lalu yang berikutnya, ragam bahasa berdasarkan suasana penggunaan. Nah, ini dipengaruhi oleh sikap pembicara terhadap lawan bicara. Jadi suasana penggunaan dengan penggunanya itu berbeda. Kalau suasana penggunaan itu dipengaruhi oleh sikap pembicara terhadap lawan bicara. Misalkan seorang karyawan itu tidak mungkin berbicara seenaknya kepada bosnya, tetapi kalau bos, ragam bahasa seorang bos itu bisa seenaknya kepada karyawan. Itu secara status sosial jelas. Seorang istilahnya menteri tidak mungkin berbicara menggunakan ragam bahasa ngawur kepada presiden, atau seorang mahasiswa tidak mungkin berbicara asal-asalan kepada dosennya. Nah, itu adalah ragam bahasa berdasarkan suasana penggunaan. Dan misalkan dosen pun tidak akan menggunakan bahasa asal-asalan kepada mahasiswanya karena suasana penggunaannya berbeda. Tapi kalau antar dosen mungkin mereka bisa asal-asalan menggunakan bahasanya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipelajari sehingga kita bisa melihat situasi dan konteks yang sedang terjadi. Makanya ada istilah
di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah bentuk dari salah satu penggunaan ragam berdasarkan suasana atau gunanya. Jika kalian sedang menghadapi orang tua, ya penggunaan bahasanya pasti akan berbeda dengan menghadapi anak-anak. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan pembahasan ragam bahasa. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung, mungkin bisa komentar, kita berdiskusi bersama. Sampai jumpa.